Assalamualaikum, halo selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Santi Pardila Dewi. Di video kali ini kita akan membahas soal dan jawaban IPAS kelas 5 semester 2. Ini adalah soal PSTS ya. Ayo siapkan kertas dan pensilnya. Sebelum memulai ulangan mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Oh ya, sebelum memulai anak-anak jangan lupa absen ya di kolom komentar, tuliskan nama kalian agar Bu Santi tahu anak-anak yang sudah belajar di video ini. Baik anak-anak, kita mulai saja. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Rambut-rambut halus pada hidung berfungsi untuk A. Menambah kesehatan udara, B. Menyaring kotoran dari luar, C. Membersihkan udara, D. Membuang kotoran pada hidung. Jawabannya adalah untuk, ya betul, menyaring kotoran dari luar. Nomor 2. Percabangan tenggorokan disebut A. Faring, B. Paru-paru, C. Diafragma, D. Bronkus. Jawabannya adalah D. Bronkus. Kita ke nomor 3 ya. Oksigen akan diedarkan ke A. Paru-paru melalui hidung, B. Hidung, tenggorokan, dan paru-paru, C. Seluruh tubuh, D. Paru-paru dan jantung. Jawabannya adalah C. Seluruh tubuh. Nomor 4. Di dalam alveoli terjadi pertukaran A. Gas oksigen dan karbon dioksida, B. Udara, C. Karbon dioksida dan CO2, D. Oksigen dan darah. Jawabannya adalah A. Gas oksigen dan karbon dioksida. Oke, kita next ke nomor 5. Gangguan pernapasan pada manusia, penyempitan saluran nafas disebut A. Flu, B. Bronkitis, C. Asma, D. Tuberkulosis. Jawabannya adalah C. Asma. Nomor 6. Bakteri Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit pernapasan A. Asma, B. Tuberkulosis, C. Flu, D. Bronkitis. Jawabannya adalah ini ya, sesuai sama namanya, tuberkulosis. Kita ke nomor 7. Organ atau sistem dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan, mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus disebut A. Pengolahan makanan, B. Sistem tubuh, C. Pencernaan, D. Kandungan gizi dalam tubuh. Proses itu disebut dengan C ya, pencernaan. Nomor 8. Energi dan materi untuk pertumbuhan serta perbaikan tubuh terdapat pada A. Energi, B. Makanan, C. Protein, D. Gizi. Jawabannya adalah gizi. Kita next ke nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan, ini ya gambarnya, kalian bisa lihat. Kalian juga pernah belajar di kelas. A. Perkembangan embrio, janin, dan bayi di dalam rahim. B. Perkembangan pertumbuhan bayi. C. Perkembangan pertumbuhan bayi setelah lahir. D. Perkembangan usia mengandung. Jawabannya adalah A ya. Perkembangan embrio, janin, dan bayi di dalam rahim. Nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Perubahan fisik, 2. Perubahan emosi, 3. Perubahan sosial. Pernyataan di atas merupakan A. Masa pertumbuhan, B. Masa pertumbuhan pada manusia, C. Masa pubertas, D. Perkembangan anak-anak. Jawabannya adalah B. Pertumbuhan pada manusia. Nomor 11. Perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya disebut A. Simbol, B. Peta sisipan, C. Skala, D. Legenda. Jawabannya adalah C. Skala. Kita ke nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut ini. A. Memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. B. Memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas.
C. Masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. D. Umumnya negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri A. Negara maritim, B. Daerah perairan, C. Negara agraris, D. Daerah perkebunan. Nah, di atas itu termasuk ciri-ciri daerah perairan ya. Nomor 13. Gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu disebut A. Skala, B. Globe, C. Denah lokasi, D. Peta. Jawabannya adalah D. Peta. Nomor 14. Perbedaan warna kulit pada manusia disebut A. Keanekaragaman genetik, B. Keanekaragaman warna kulit, C. Ciri-ciri warna kulit, D. Perbedaan warna kulit. Jawabannya adalah A ya, keanekaragaman genetik. Kita ke nomor 15. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu A. Wilayah Indonesia Selatan, Tengah, dan Timur Australis, B. Wilayah Indonesia Barat, Selatan, dan Timur Australis, C. Wilayah Indonesia Barat Asiatis, Tengah, dan Timur Australis, D. Wilayah Indonesia Barat Asiatis, Tengah, dan Tenggara. Jawabannya adalah C ya. Nomor 16. Sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, besi, emas, perak, dan timah merupakan sumber daya alam A. Hayati, B. Non-hayati, C. Bumi, D. Energi. Jawabannya adalah non-hayati atau tidak hidup. Kita ke nomor 17. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui yaitu A. Hasil hutan, perkebunan, dan emas, B. Minyak bumi, gas, dan batu bara, C. Pertanian, perikanan, dan gas, D. Pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang dapat diperbarui yang mana? Ya betul, D. Nomor 18. Pemanfaatan keanekaragaman hayati di bidang iptek yaitu A. Perdagangan hasil pertanian, B. Penelitian untuk obat-obatan, C. Perdagangan hasil peternakan, D. Pariwisata. Jawabannya adalah yang B atau ini nih, ada penelitiannya di sini. Nomor 19. Fungsi hutan bakau di tepi pantai adalah A. Menahan gelombang air laut, B. Agar tanah tidak longsor, C. Agar tidak banjir, D. Tidak kekeringan. Jawabannya adalah A. Menahan gelombang air laut. Kita masuk ke nomor 20. Pemanfaatan sumber daya alam tetap harus bijaksana dan tidak berlebihan agar A. Banyak mendapatkan bahan tambang, B. Masyarakat tetap menikmati sumber daya alam, C. Tidak merusak alam, D. Hasil pertanian melimpah. Jawabannya adalah C. Tidak merusak alam. Sekarang kita masuk ke bagian B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Bagian di dalam paru-paru yang menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida adalah, ini jawabannya adalah alveolus. Nomor 2. Nasi, roti, sereal adalah sumber karbohidrat. Nomor 3. Sebutkan 2 ciri-ciri negara maritim. Negara maritim itu cirinya yang pertama memiliki wilayah laut. Yang kedua memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian memiliki transportasi laut. Nomor 4. Sebutkan 2 pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan sebagai apa aja? Kita sudah belajar. Sebagai sumber bahan pangan, sebagai obat-obatan, sebagai bahan kosmetik, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nomor 5. Sebutkan 2 contoh lingkungan yang rusak akibat pertambangan.
pencemaran air, terus tanah jadi tidak subur akibat limbah dari pembuangan tambang. Begitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melaksanakan latihan ulangan IPAS. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengerjakannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.